masuk ke materi kita hari ini di pekerjaan mesin perkakas. Ini adalah materi lanjutan dari pahat bubut yang sudah kita bahas sebelumnya. Hari ini kita akan coba membahas tentang geometris pahat bubut. Ya, jadi ini geometris pahat bubut ini adalah apa toh geometris itu? Geometris itu adalah bentuknya. Jadi bentuk dari pahat bubut itu ada beberapa kriteria, di mana kriteria-kriteria tersebut itu harus dipenuhi untuk ketika kita akan melakukan proses permesinan, terutama proses pemesinan bubut. Kriteria-kriteria tersebut itu harus dipenuhi supaya kita bisa menghasilkan benda kerja yang sesuai dengan permintaan gambar, sesuai dengan permintaan customer. Jadi perlu diperhatikan geometri dari pahat bubut yang akan digunakan. Terus nama-nama geometris yang ada di pahat bubut ini meliputi biasanya ada yang dinamakan sudut potong samping, ya, seperti yang saya utarakan tadi. Jadi geometris di pahat bubut itu adalah sudut-sudut yang memang harus dipenuhi ketika kita mengasah atau ketika kita menggunakan pahat untuk proses pekerjaan, baik pekerjaan bubut datar, bubut tingkat, dan pekerjaan bubut yang lain. Jadi yang pertama itu adalah sekali lagi ada pahat sudut meliputi sudut potong samping atau side cutting edge angle, sudut potong samping. Terus kemudian ada juga yang dinamakan sudut potong depan, front cutting edge angle, sudut tatal atau sudut garuk, right angle, sudut bebas sisi, side clearance angle, dan juga sudut bebas depan, bebas ya ini ya, sudut bebas depan atau front clearance angle. Itu adalah sudut-sudut yang ada di geometris pahat bubut. Ya, ini yang tadi penjelasan tadi. Side right angle ini ada side right angle ini adalah sudut garuk, sudut tatal tepi. Ini sudut bebas side clearance angle, ini sudut bebas sisi, bebas tepi. Terus ini adalah ujung end clearance angle. Jadi ini adalah bentuk isometri, bentuk pandangan dari pahat. Ini adalah tampak depan, ini adalah tampak samping, ini adalah tampak atas. Ya, atas, ini samping, ini tampak depannya. Jadi ini adalah sudut potongnya. Ya, ini adalah nose angle. Jadi sudut pahat ujung pahat ini, tipnya ini seharusnya ada ini nose, ujungnya sini, hidungnya ini, ujungnya ini adalah nose namanya. Jadi ujung potong, sisi ujung potong. Jadi ini pahat secara umum ini geometrinya seperti ini. Ini adalah isometrinya. Ya, ketika tampak dilihat dari tampak atas itu seperti ini. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan pembubutan yang berkena atau yang mengenai dari benda kerja itu adalah di nose ini, ujungnya ini. Ya. Kemudian ada ini tadi yang saya omongkan tadi, ada front cutting edge angle. Ini adalah sudut potong depan. Ya. Ini side cutting edge angle, ini adalah sudut potong sisi. Ya, terus ini adalah kalau kita tampak sampingnya ini back right angle, ini adalah sudut garuknya. Jadi kalau dilihat dari samping itu harus kita asahannya itu harus miring seperti ini. Ini yang depan juga sama, juga harus miring seperti ini. Ya, jadi ini adalah geometris pahat bubut HSS atau pahat bubut yang biasa kita gunakan ketika kita mau mengasah atau kita mau menggunakan pahat bubut baru. Bentuknya yang harus dipenuhi adalah bentuk seperti ini. Terus nanti setelah ini kita akan bahas besarannya berapa. Jadi right angle ini berapa besarannya, clearance angle ini berapa besarannya. Jadi ini lanjutannya. Kalau yang tadi adalah HSS, kalau yang ini adalah untuk insert. Ya, ini sama sebenarnya sepertinya, ada back right angle, ada end clearance, dan macam-macamnya. Jadi kalau kita mau membuat bubut insert, baik yang disambung dengan bracing atau yang kemarin bracing dan di klem atau dibaut,
itu harus memenuhi sudut-sudut seperti ini. Ya, ini adalah geometris untuk pahat bobot inset. Terus besarnya sudut potong dan sudut bebas itu tergantung dari dari jenis bahan atau material yang akan diproses pembobotan. Jadi besar-besarnya tuh sudut itu tadi itu juga akan dipengaruhi dari ke material dari yang benda kerja yang akan dibobot. Jadi dengan material yang kekerasannya tinggi atau material yang kekerasannya rendah, itu sudutnya juga akan berbeda. Jadi tidak sama. Karena apa? Karena akan berpengaruh terhadap hasil pembobotan dan performa pahat. Jadi hasil pembobotannya itu bisa menjadi kasar atau jelek, dan performa pahatnya itu mudah sekali patah, mudah sekali panas atau seperti apa. Itu pengaruh dari sudut-sudut geometri pahat yang saya utarakan tadi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah pahat bobot rata. Pahat bobot rata ini adalah untuk proses pembobotan rata pada benda kerja. Biasanya digunakan untuk mild steel. Ini sudut potongnya itu ada sudut potong, sudut bebas, dan sudut macam-macamnya itu tadi. Kita akan masuk saja. Sudut potongnya itu dinominalkan atau diberi ukuran itu ada 80 derajat. Sedangkan untuk sudut potong sisi sampingnya, side cutting angle itu adalah 12 sampai 15 derajat. Sedangkan untuk sudut bebas total, side track angle 12 sampai 20. Sudut bebas muka itu ada 8 sampai 10. Bebas samping itu adalah 10 sampai 13. Nah, geometrinya seperti ini. Ini untuk bobot rata kanan ya. Ini adalah tampak atasnya, tampak depannya, dan tampak samping. Jadi untuk tampak tampak atasnya, ini kemiringan yang atas ini adalah sebesar 12 sampai 15 derajat. Dibulatkan ini maksudnya adalah ujung sini, ujungnya sini. Ujung mata pahatnya ini, ujungnya ini di radius agak ditumpulkan dengan sudut 80 derajat. Terus kemudian untuk kemiringannya, ini miringnya ke sana atau kemiringan ke sini, ini adalah ini sudut garuk samping 12 sampai 20 derajat. Ini sudut bebas ke samping 8 sampai 10 derajat. Yang depan ini 10 sampai 13 derajat ya. Ini adalah depan miring, tidak boleh lurus, harus miring 10 sampai 13 derajat. Ini adalah untuk bobot rata kanan. Jadi silakan diingat-ingat, ini adalah besaran sudutnya ketika kita mau mengasah pahat baru untuk pekerjaan pembobotan dengan pahat rata. Kalau ini adalah pahat rata kiri, sebenarnya sama, cuma posisinya saja yang berbeda. Yang tadi adalah kanan, yang sekarang adalah kiri, gitu aja. Untuk besarannya ini juga hampir sama. Bukan hampir sama ya, besarannya sama. Terus berikutnya ada pahat bobot muka atau facing. Proses bobot muka atau facing pada benda kerja untuk mild steel atau baja lunak ini memiliki besaran-besaran seperti ini. Jadi untuk sudut potongnya ini sebesar 55 derajat ya, sebesar 55 derajat. Terus sudut potong samping sisinya ini 12 sampai 15. Terus bebas totalnya 12 sampai 20, bebas mukanya 8 sampai 10. Sedangkan untuk bebas sampingnya 10 sampai 13. Ya, gambar geometrinya seperti ini. Ini adalah untuk bobot muka atau facing. Ini tampak atas, tampak samping, ini tampak depan. Jadi ini lebih kecil ya, 55. Kalau yang tadi adalah 80, ini 55. Sudutnya ini sama 12 sampai 15. Kemiringannya ini juga kisarannya juga sama. Ya, jadi hanya berbeda ininya saja untuk pembobotan muka atau facing. Jadi ketika nanti dipakai untuk proses pembobotan muka, kita pakainya sudut geometri pahatnya adalah ini ya. Jadi tolong jangan dilupa. Jadi diingat-ingat untuk geometri pahat bobot muka atau facing. Terus di sini berdasarkan besaran sudut potong dan sudut bebas lainnya pada digambar itu adalah berdasarkan pengalaman empiris. Jadi pengalaman yang dilakukan secara terus menerus, trial error. Jadi didapatkanlah
hasil ukuran sudut yang ditulis sebelumnya itu. Selain itu ada tabelnya nanti saya sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Terus selanjutnya itu adalah pahat ulir atau kita biasa nyebutnya itu adalah thread ulir ya. Jadi ulir di sini kita pakainya adalah yang pertama adalah ulir segitiga ya. Ulir segitiga ini di mesin bobot, ulir segitiga ini biasanya dibedakan menjadi dua. Ada yang jenis ulir metris disimbolkan dengan huruf M, dan ada yang jenis ulir Whitworth atau biasa kita simbolkan dengan huruf V. Jenis ulir metris ini sudutnya itu adalah 60 derajat dan Whitworth adalah 55 derajat. Besarnya sudut pahat ulir harus disesuaikan dengan jenis ulir yang akan dibobot dan sudutnya harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita mau buat pahat bobot ulir metris, ujungnya ini kita bentuk seperti ini untuk pahatnya. Kita buat besarannya adalah 60 derajat. Sedangkan kalau kita mau buat ulirnya itu Whitworth, sudut ulirnya ini atau sudut pahatnya ini harus kita buat sebesar 55 derajat ketika kita mengasah pahatnya. Ya, itu adalah untuk pahat bobot ulir. Yang tadi adalah pahat bobot ulir segitiga. Kemudian ini yang berikutnya adalah pahat bobot ulir segi empat. Jadi ada dua, yaitu ulir segitiga dan ulir segi empat. Seperti halnya pahat bobot ulir segitiga, besaran sudut kebebasan pahat segi empat itu juga tergantung dari kisar atau gang yang akan dibuat. Lebar pahat untuk ulir yang tidak terlalu presisi penambahannya sebesar 0,5 mm. Sedangkan untuk sudut bebas potongnya harus dihitung sesuai dengan kisar atau gangnya. Ya. Ini adalah geometri dari pahat bobot ulir segi empat. Top ini adalah tampak atasnya, bentuknya seperti ini. Side view-nya tampak sampingnya seperti ini. End view-nya tampak tampak ujungnya, tampak sampingnya itu adalah ini. Jadi ini miring ya. Jadi pahatnya kita buatnya ini miring ya. Jadi nanti hasilnya akan bisa membuat ulir segi empat, bentuknya nanti seperti ini. Ya, ini adalah ulir segi empat. Oke, sampai sini ada yang pahami ya? Ada yang ditanyakan bisa dipahami? Kita lanjutkan ini. Untuk mendapatkan sudut bebas sisi samping pahat bobot ulir yang standar, sebelum melakukan penggerindaan atau pengasahan, sudut bebasnya harus dihitung. Jadi tidak sembarangan ya, harus kita hitung dulu. Terus yang dihitung apanya? Kisarnya atau gangnya dibuat agar supaya mendapatkan sisi potong dan sudut kebebasan yang baik. Jadi kalau tidak dihitung, ditakutkan nanti hasil pengerjaan ulirnya itu tidak pas, tidak sesuai dengan pasangannya, atau hasil ulirnya jelek atau tidak sesuai. Ya, sebagai itu ya, itu adalah ulir segi empat. Jadi mulai dari pahat, geometri pahat pahat bobot rata, bobot muka, pahat ulir segitiga dan ulir segi empat, itu geometrinya ya. Jadi saya harapkan nanti bisa diaplikasikan, bisa diterapkan, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Saya akhiri. Apabila ada yang ditanyakan nanti bisa langsung saja. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini di materi pekerjaan mesin perkakas. Saya harapkan bisa bermanfaat untuk kita semua.